khotbah seri firman Tuhan, banyak berbicara tentang doktrin, pengajaran, kebenaran yang kita percayai. Ya, judul serinya What Shapes Us. Karena apa yang kita percayai, what we believe, shapes how we live our life. Membentuk bagaimana kita menghidupi kehidupan kita. Dan kalau saudara hadir hari ini, sekarang kita udah di minggu ke-3 sebenarnya. Kita akan bicara tentang Yesus, who Jesus is, gitu ya. Sebelum saya melanjutkan, saya boleh minta tolong ya. Oke, jadi kita launching buku sebenarnya. Kita sama-sama belajar sama-sama. Jadi buku ini standar apa yang kita percayai di Every Nation secara general dan spesifik di Every Nations. Ada hal-hal secara doktrin kita bisa berbeda dengan banyak pengajaran yang lain di luar sana, tetapi ini apa yang kita percayai. Jadi buku ini sudah mulai ada rilis, jadi saudara bisa mulai pre-order. Di belakang saudara dicatat aja gitu ya. Dan kita mulai tahun depan mungkin kita akan pakai ini untuk bersama-sama kita same page di dalam area teologi yang kita percaya bersama. Amin. Thank you. Oke, jadi hari ini judulnya, kalau boleh kasih judul, Who Jesus Is. Siapakah Yesus itu? This question has a very significant impact on how do we live our life, on what we believe. Jadi pertanyaan ini punya impact yang sangat besar terhadap kehidupan kita mengenai siapakah Yesus. Karena tanpa kita memiliki pengertian yang benar akan Yesus Kristus, kita tidak memiliki dasar yang benar di dalam Kekristenan. Karena di dalam Kekristenan, siapakah Yesus, apa yang dia lakukan, apa yang dia ajarkan adalah focal point atau titik pusatnya. Tanpa Yesus, kita tidak bisa mengerti artinya keselamatan, kita tidak bisa mengerti apa artinya dosa dan sebagainya. So, jadi begitu penting siapakah Yesus. Ada beberapa yang mengatakan, oke, saya suka dengan Kekristenan, pengajaran apa yang Yesus ajarin tentang moralistik, tentang kasih gitu ya. Dia guru yang baik, dia pembuat mujizat, dia menyembuhkan. Iya betul. Tetapi kalau kita percaya hanya itu saja, berarti kita belum mengerti kekristenan yang sesungguhnya. Karena kita di dalam manusia modern, kita punya tendensi untuk memilih apa yang kita suka, apa yang kita mau. Makanya di zaman modern ini kebenaran itu relatif, gitu ya. Karena benar salahnya tergantung aku subjeknya, gitu ya. Kalau aku pikir ini benar ya benar, kalau enggak ya it's up to me. The problem with that is that kita punya belief system, kita punya sesuatu yang kita percaya, kita punya Tuhan yang kita bikin sendiri. Tuhan itu kita tailor-made untuk mengikuti apa yang kita mau, untuk dia menjadi seperti yang kita inginkan. The problem with that in the modern people, buat kita manusia modern, adalah Tuhan yang kita bikin sendiri ini, dia Tuhan yang gak bisa challenge kita, gak bisa kasih tahu kesalahan kita, gak bisa koreksi kita, karena kan kita yang tentukan dia harus seperti apa. Dan sewaktu kehidupan kita digoncangkan, Tuhan yang kita ciptakan sendiri ini tidak sanggup menopang kita. So who Jesus is, according to what the Bible say, is very important. Kita gak bisa pilih-pilih Yesus yang kayak gimana, seperti kita pilih-pilih makanan di buffet gitu ya. Ada jalur makanan buffet gitu, kita bisa pilih, oh aku suka makan yang ini, tapi aku gak suka yang ini, aku mau ambil yang ini. Kita bisa pilih-pilih seperti yang kita mau. Tetapi siapa Yesus secara esensi
kita nggak bisa pilih-pilih. Kita harus terima Dia sebagaimana apa yang firman Tuhan katakan, atau enggak sama sekali. Mungkin hari ini agak menantang kita untuk menyadari itu, tapi di waktu yang bersamaan, kalau kita merespon dengan baik, dengan benar, kita punya satu dasar kehidupan kekristenan yang sejati, yang sebagaimana Tuhan ingin untuk kita miliki. Saya akan bacakan karena ini sebuah statement of faith. Saya tidak mengambil satu passage untuk dibagikan kepada saudara, tapi satu statement of faith, dan kemudian saya akan bagikan ada 5 hal dari hal apa yang di Alkitab katakan yang kita percayai, dan kita akan belajar bersama-sama dari situ. Saya akan bacakan aja ya. Apa yang kita percaya tentang Yesus Kristus? Kami percaya pada Yesus Kristus, Anak Allah yang kekal, yang menjadi manusia untuk penebusan kita, lahir dari perawan Maria, sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia, satu pribadi dalam 2 sifat. Sebagai pengganti kita, Dia hidup tanpa dosa dan dengan sukarela menyerahkan dirinya sebagai korban pendamaian dan rekonsiliasi untuk dosa-dosa kita di kayu salib. Dia meninggal, dikuburkan, bangkit secara jasmani pada hari ketiga, naik ke surga, dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai satu-satunya perantara antara Allah dan umat manusia. Suatu hari Ia akan kembali lagi untuk menghakimi orang hidup dan orang mati. Ada 5 hal kebenaran tentang Yesus Kristus yang tidak bisa kita tawar dan tidak bisa kita pilih-pilih. Pertama, bahwa Dia sepenuhnya Allah, bahwa Yesus sepenuhnya manusia, bahwa Yesus tidak berdosa, Yesus mati bagi dosa kita, dan Yesus bangkit dari kematian. Ini 5 hal kebenaran yang Alkitab ajarkan tentang Yesus Kristus yang tidak bisa kita pilih-pilih. Suka nggak suka, kelimanya kita harus embrace keseluruhannya. Ada orang yang mau percaya, oke, Dia penolong, Dia yang bantuin kita, tapi untuk kalian yang ini saya kayaknya nggak bisa terima. Especially kita manusia modern, waktu dia bilang, well, Dia mati buat menebus dosa kita. No, saya nggak jahat, saya nggak perlu ditolong, saya nggak perlu ditebus. That's mean we just miss the understanding of who we really are and who Jesus is. Kita kehilangan siapa diri kita yang sebenarnya dan siapa Yesus Kristus. Yang pertama, bahwa Yesus sepenuhnya Allah. Di Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kebenaran tentang Yesus Kristus di Alkitab, di Perjanjian Baru, dengan jelas Alkitab mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Alkitab di Perjanjian Baru meneguhkan ini secara langsung. Saya gak akan sebutin ayatnya, saya I give this supaya nanti saudara boleh screenshot, saudara boleh baca sendiri langsung di rumah. Alkitab di Perjanjian Baru secara langsung mengatakan Yesus adalah Tuhan. Nggak ragu-ragu dan begitu jelas bahwa Yesus adalah Tuhan. Ada beberapa pengajaran yang tidak, ya kita tahu, melenceng dari kebenaran firman Tuhan. Tadi Yohanes 1 ayat 1, pengajaran mengatakan in the beginning was the word was with God, the word was a God, gitu ya. Well, ada translations yang menggunakan itu, tetapi di dalam bahasa aslinya tidak mengatakan demikian. Di dalam bahasa aslinya benar-benar bahwa Yesus adalah Tuhan, it's so clear. Bukan hanya secara langsung Alkitab mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Secara tidak langsung Alkitab juga mengatakan di Perjanjian Baru meneguhkan bahwa Yesus itu pencipta, creator, yang peran-peran ini hanya dilakukan oleh Tuhan sendiri. Jadi Alkitab mengatakan secara tidak langsung Dia itu Tuhan dengan mengatakan bahwa Yesus itu adalah pencipta. Kemudian Yesus adalah hakim yang akan menghakimi.
Pada akhirnya kita semua akan menghadap penghakiman, suka nggak suka, mau nggak mau, gitu ya. Manusia pada akhirnya kita mati juga, gitu ya. Dan kita akan menghadapi penghakiman, dan yang menghakimi hanya Tuhan. Dan itu diberikan kepada Yesus Kristus. Kemudian kita mengatakan bahwa Dia penyelamat, Dia menyelamatkan kita, Dia yang memiliki hak itu untuk menyelamatkan. Hanya Tuhan yang punya hal itu. Dua hal ini secara baik langsung maupun tidak langsung, Alkitab dengan jelas mengatakan kepada kita bahwa Yesus adalah Tuhan. Saya besar dengan banyak pertanyaan tentang what I believe, ya. Salah satunya kalau di sekolah dulu karena saya ikut sekolah minggu, gitu ya, saya mengucap syukur buat guru-guru sekolah minggu, kids dulu namanya sekolah minggu saya, kids church gitu ya. Mereka berjuang ngajak saya pergi ke gereja dulu, dijemput gitu ya. Mereka harus berjuang. Di zaman saya itu guru kids itu harus berjuang melawan unyil gitu ya. Artinya film unyil itu saudara, kalau dulu saya nggak ada YouTube ya. Jadi tayangan itu pas lalu minggu pagi gitu ya. Jadi kalau zamannya waktu Doraemon gitu ya. Artinya guru ayo ke gereja gitu. Aduh nanti dia habis unyil aja baru saya mau ke gereja gitu ya. Tapi salah satu yang ngomong saya di sekolah minggu itu, masa sih Yesus benar-benar Tuhan, gitu ya. Sampai saya mulai membaca firman Tuhan, saya menyadari He is truly God. It takes me sometimes untuk aku baca kitab, tanya sama orang tua aku yang notabene-nya tidak berlatar belakang Kristen gitu ya. So many question, banyak pertanyaan. Sampai akhirnya now I receive that reality bahwa Tuhan mewahyukan dirinya menjadi manusia. Dia sungguh-sungguh Tuhan. Yesus itu sungguh-sungguh Tuhan. Buat para pakar sejarah dan sebenarnya pakar antropologis juga, mungkin buat kita hari ini, salah satu yang membuat mereka bingung itu adalah bahwa pengikut-pengikut Yesus itu menyembah Dia sebagai Tuhan. It's a big thing because the Jews is the last person in the world, the last group of people in the world that is willing to worship man or anything as God. Karena orang Israel itu bangsa yang dari sejak awalnya, kalau dia bilang Tuhannya mereka, itu nggak akan boleh diwujudkan oleh benda apapun, oleh entity apapun. Dia sacred banget. Makanya 10 perintah Allah, jangan ada bagimu patung ilah gitu ya. Artinya buat orang Yahudi itu untuk menyembah manusia dan itu dianggap Tuhan, itu nggak bakal ya orang Yahudi mau akan lakukan itu. Tetapi murid-murid Yesus, mengikut Yesus mempercayai itu, dan mereka hidup sama Yesus, saudara. Artinya gini, kalau saudara bayangkan ya, biasanya ada suami, ada istri gitu kan, berapa saudara lihat suami saudara baik, all nice gitu ya. Yang udah suami istri, mungkin saudara punya orang tua, you have menyadari bahwa orang yang hidup sama kita punya kelemahan, punya kekurangan, gitu ya. Murid-murid ini hidup sama Yesus, jalan sama Yesus, kehidupannya sama Yesus is exactly, they know exactly who Jesus is. Untuk mereka mempercayai dan menyembah Yesus sebagai Tuhan, itu mereka harus melihat kesempurnaan Yesus seperti itulah. Mereka begitu yakin. Karena apa? Kalau mereka gak yakin, bagaimana mungkin mereka mau menyerahkan hidup mereka buat sesuatu yang gak mereka yakini? Artinya semua murid Yesus itu, kecuali Yohanes tadi, itu pun sudah dipersekusi, sudah dibunuh gitu ya, tapi gak mati gitu. Artinya semua murid Yesus itu menyerahkan dirinya untuk apa yang mereka percayai. Jadi dengan yakin bahwa Yesus adalah Tuhan. Jesus is fully God. Itu kebenaran yang Alkitab bagikan kepada kita. Yang kedua, Jesus is also fully human. Yesus itu sepenuhnya manusia. Mungkin ini sesuatu yang agak sulit untuk kita terima secara nalar manusia. Karena di sepanjang sejarah, kita manusia berusaha merasionalisasikan bahwa ya mungkin nggak dia
setengah atau 70-30 kita mungkin sulit untuk mengerti itu. Tetapi Alkitab mengatakan dia datang sebagai manusia. Jesus is fully human. Di Filipi 2 ayat 6 dan 7 dikatakan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kenyataannya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dari kekekalan sampai kekekalan, dan sewaktu dia datang menjadi manusia, kita seperti melihat, dia berada di dalam semua kelemahan, di dalam semua apa yang manusia alami, dia alami. Begitu mengasihinya Tuhan kepada kita, cara untuk menyelamatkan kita adalah menjadi manusia, dan dia datang sebagai manusia. Sebenarnya ini bukan cuma di perjanjian baru, di perjanjian lama sudah ada, tetapi kita masih belum nangkep sampai kita melihat bahwa Yesus itu datang bagi kita. Jadi Yesus, para teologi menggunakan istilah incarnate, inkarnasi. Yesus Tuhan inkarnasi menjadi manusia. Kita nggak punya terminologi yang tepat untuk punya ini, menjelma, ya oke gitu ya, menyamar mungkin agak susah gitu. Tapi kata yang digunakan incarnate artinya dia datang benar-benar jadi manusia. Allah yang begitu besar, yang luar biasa, dia datang menjadi manusia bagi kita. This is something yang begitu sulit untuk dimengerti, tetapi that's the reality who Jesus is. Dia Tuhan sepenuhnya, tapi dia juga manusia sepenuhnya. Why this is important? Karena the next is bahwa Yesus itu tidak berdosa. Karena dia benar-benar manusia, ada satu kriteria yang membedakan Kristus dengan kita, adalah dia sempurna tanpa dosa. Di dalam kemanusiaannya dengan kita, dia tidak berdosa. Di Ibrani dikatakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berdosa. Yesus menghidupi kehidupan yang seharusnya kita hidupi tanpa dosa. Jadi waktu Yesus mati di kayu salib, dia tidak mati karena dosa-dosanya. Dia mati untuk dosa-dosa kita. Dia mati untuk menebus kita. Jadi kalau kita disalib, ya memang kita seharusnya di situ. Tapi Yesus mati disalib bukan karena dia berdosa, tetapi dia mengambil dosa-dosa kita. Kristus menghidupi kehidupan yang taat sepenuhnya kepada apa? Kehendak Allah. Jadi dia satu-satunya manusia yang setelah sempurna menggenapi seluruh hukum Taurat, seluruh hukum. Artinya dengan kata lain, dia satu-satunya in perfect obedience. This is the next part yang now we have to respond, karena this is not going to be the same anymore. Kenyataan bahwa Yesus mati bagi dosa-dosa kita. Buat kita manusia modern, aku gak suka kamu bilang aku berdosa. Well, baik benar is up to me. To tell me that I'm wrong and I'm sinful, well, I don't want to hear that. That's the reality. Apa yang Alkitab katakan, Yesus mati bagi dosa-dosa kita. Just read some verse and we go through this. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kita perlu menyadari bahwa kematian, hanya kematian yang bisa membayar dosa.
Di bagian di Alkitab dikatakan kebaikan kita kalau kita berbuat baik seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Maksudnya kain kotor gini, kalau misalnya saya punya kaca di sini ya, kotor gitu kan. Kalau mau bersihin kacanya pakai lap gitu kan. Tapi kalau lapnya itu kotor banget, waktu kita lap, noda yang di kacanya bukan hilang, tapi nambah banyak. Artinya kita tidak sanggup, kalau kita boleh jujur, membersihkan, memperbaiki diri kita sendiri atau menghilangkan dosa, apalagi menghilangkan dosa di dalam kehidupan kita. Jadi, this is the truth about Jesus. Dia guru yang baik, betul. Dia mengajarkan moralitas yang baik, dia mengajarkan kasih, dia mengajarkan cara hidup yang begitu luar biasa. Tetapi lebih dari itu, buat saya Yesus, ada Yesus yang menyembuhkan. Dia menyembuhkan saya dari sakit epilepsi dari saya kecil. Tapi lebih dari sebagai dia yang menyembuhkan, dia mati bagi dosa-dosa kita. Di 2 Korintus dikatakan, dan semua ini dari Allah, dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Korintus mengatakan bahwa kita itu dipulihkan. Karena di dalam waktu kita berdosa, kita itu bermusuhan, kita itu layak dihukum, kita itu layak dihakimi, kita itu layak menerima semua ganjaran dosa yang kita lakukan, yang kita pikirkan, yang belum kita lakukan pun itu dosa, ya. Bukan nunggu kita udah lakukan, tetapi sikap hati kita yang berdosa itu juga berdosa di hadapan Tuhan. Dan Tuhan telah menyelesaikan itu dengan memberikan Yesus Kristus membayar dosa kita. Saudara mungkin ini khotbah kayaknya makin lama makin berat. Oke. Saya juga berdoa Tuhan, how we can end this. Perkataan terakhir Yesus di kayu salib. This is the last yang Yohanes catat. Yohanes 19 ayat 30. Sudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Dia berkata, it is finished. Di dalam bahasa aslinya, karena it is finished, itu bahasa tetelestai, gitu ya. Sudah selesai, it is finished. Let me give you the cultural context so we can grasp what does it mean. Jadi kan saya memberikan konteks budayanya waktu itu supaya kita bisa menangkap maknanya bagi kita lebih mendalam. Jadi waktu Yesus katakan it is finished, tetelestai, itu kata udah, artinya bukan saya akan nyelesain gitu ya, katanya ini sudah selesai. Jadi kata tetelestai, it is finished itu digunakan untuk istilah komersial, istilah bisnis gitu ya. Jadi mungkin masih mirip sama kita hari ini. Jadi kalau hari ini ada tagihan, saudara ada bisnis gitu ya, ada tagihan, artinya ada utang yang belum dibayar nih, ya, ada nota invoice gitu ya. Di waktu itu, secara konteks, kalau mereka punya hutang, lalu mereka akan memberikan tanda bahwa ini udah dibayar. Kalau kita pakai stempel lunas gitu ya, tuh stempel, lunas. Waktu itu dokumen itu kalau ada tagihan, mereka akan kasih tulisan tetelestai. Artinya kalau udah dibayar, artinya hutang sudah dibayar penuh, tetelestai. That has been paid full. Istilah ini bukan cuma digunakan untuk dunia komersial atau dunia bisnis. Ini juga digunakan untuk istilah legal. Kata tetelestai itu secara legal waktu itu, kalau seseorang ditangkap atau dia harus mengalami hukuman atau mengalami sebuah
kasus dan dia harus melakukan pembayaran atas apa yang dia lakukan, whatever it is. Nah, secara legal waktu itu mereka mengeluarkan dokumen, terutama orang yang sudah di penjara gitu ya, keluar, mereka akan kasih dokumen, dan di dokumennya dikatakan tetelestai. Artinya a sentence has been fully served. Penghukuman, ganjaran sudah dijalankan sepenuhnya. Itu kata tetelestai. Tetapi itu juga istilah yang dipakai di dunia militer. Jadi waktu itu kalau tentara atau pasukan yang diutus untuk pergi berperang, waktu mereka memenangkan satu pertempuran yang harusnya mereka lakukan, waktu dia kembali, dia akan katakan tetelestai. Artinya a battle had been completely won. Pertempuran ini sudah diselesaikan. Apa yang Yesus lakukan di kayu salib, waktu dia katakan tetelestai, waktu dia katakan it is finished, buat kita it means your debt of sin has been fully paid. Dosa, ganjaran, hutang karena dosa sudah dibayar sepenuhnya. Tetapi itu juga berarti the judgments of sin for you has been fully served. Hakiman atas dosa sudah dijalankan sepenuhnya di dalam Yesus Kristus. Itu juga berarti tetelestai, berarti your spiritual war against sins, death, and darkness has been completely won in Christ Jesus. Apa yang Yesus lakukan bagi kita is because who He is. Karena Dia Tuhan sepenuhnya, Dia manusia sepenuhnya, Dia membayar ganjaran yang harusnya kita di situ, dan Dia memberikannya bagi kita. It is finished. This is why Jesus is different than any other belief system. This is why Jesus is different. Apa bedanya? Because the whatever belief system that you can have, you have to do something so that God will do something for you. You have to do something so that it will give benefit to God. Betul kan? Di dalam percayaan yang lain, kamu harus lakukan ini dan itu supaya kamu dapat berkat. Kamu harus lakukan ini itu supaya kamu menerima ini. Artinya kamu akan lakukan ini dan itu supaya yang ngalamin benefitnya itu Tuhan. Bahwa Tuhan ditinggiin, Tuhan dipuji. Yes, kita memuliakan Tuhan. Tetapi keselamatan kita semuanya tidak ada kontribusi kita. Waktu Yesus katakan tetelestai, this is all for us, and this is all completely the work of Jesus. Jadi hari ini, suatu saudara mendengar, siapakah Yesus? Dia benar-benar Tuhan, Dia sepenuhnya manusia, Dia tidak berdosa, dan Dia mati di kayu salib bagi kita. That's a reality yang kita perlu merespon. This is the truth of who Jesus is that demands respond. Saya waktu masih kecil, bandel banget saudara. Jadi kalau punya mainan itu, mau mainan robot-robotan, mobil-mobilan gitu ya, usianya 1 kali 24 jam kata mama saya. Karena apa? Saya pasti langsung ambil obeng, saya buka gitu ya, penasaran isinya apa gitu ya. Banyak mainan yang udah saya buka gitu, terus saya kasih mama saya, mah ini. Mama saya selalu bilang, kamu mau terima jasa aja, apa? Terima bongkar tapi gak terima pasang lagi gitu. Artinya, well ya udah gitu, rusak gitu ya. Tapi satu hari saya melakukan sesuatu yang orang tua saya harus merespon. Jadi waktu saya ganti ke umur berapa, tapi saya dulu pas kecil suka main korek api saudara. Jadi
Nah, main korek api kan dimarahin ya. Jadi saya main korek api dari yang dipakai itu, terus pakai korek api gitu. Jadi kami keluarga kami waktu itu ada, saya jualan es gitu ya. Ada gudang di belakang. Nah itu gudang di mana tempat menyimpan ya alkohol, eser semua gitu ya. Dan itu kan gelap gitu. Nah saya suka main korek api di situ, gitu kan, main korek api gitu. Nah satu kali saya main gitu, ya kebakar plastik, terus susah saya matiin, terus makin besar, gitu kan. Waktu saya berusaha matiin nggak bisa mati, ya. Saya lari, saya panggil ibu saya, "Ma, cepet Ma, ikut sama saya," gitu kan. Mama saya bilang, "Iya, okay, nanti," gitu. Ya saya I make a lot of mess gitu kan. Saya pikir, ya nanti sebentar. Mama lagi, kita ada kayak toko gitu ya, ada harus kayak ada kasirnya gitu. "Ma, udah Ma, tinggalin aja itu Ma, itu nggak penting," gitu kan. "Enggak, udah tenang aja, tunggu udah nanti." "Enggak Ma, harus sekarang juga. You have to follow me," gitu kan. "Pokoknya kamu ikut lah Ma, ayo udah," gitu. Saya geret mama saya gitu kan. Aduh ya udah deh, dia harus tinggalin kasir dengan semua gitu kan. Begitu dia sampai ke gudang, gitu kan, langsung, semua yang pokoknya di rumah nggak ada yang kerja, pokoknya kita harus langsung ya madamin api gitu ya. Itu kalau lama mungkin sedikit lagi, ya nyamber alkohol dan pum gitu ya. That things demands a response right away. Suka nggak suka, it demands a response. Who Jesus is. Sewaktu Yesus dia menyembuhkan, dia mengajarkan yang baik, okay, that's fine. Tapi this truth bahwa dia mati bagi kita, demands a response from us. Kita mau mempercayai dia sepenuhnya, atau kita mau mempercayakan diri kita sendiri dengan kekuatan kita. It is finished. Yang Yesus lakukan di kayu salib, it is finished. Tapi dia tidak hanya mati di kayu salib. Alkitab mengatakan, sejarah mencatat bahwa Yesus bangkit dari kematian. Yesus bangkit dari kematian bukan semata-mata dokumen yang tertulis di Alkitab, tetapi tertulis di dokumen sejarah. Udah pasti saudara, penyaliban Roma tidak ada yang survive. Di dokumen ada yang mungkin digantung, hukuman eksekusi gantung, berhasil nggak mati. Metode-metode eksekusi ada yang gagal, tetapi eksekusi penyaliban tidak ada yang gagal, karena disaksikan seluruh kota, orangnya udah nggak salah lagi, dan nggak ada yang nggak mati. Yesus mati betulan saudara, tetapi juga Alkitab mengatakan dan dokumen sejarah mengatakan dia sungguh-sungguh bangkit. Yesus satu-satunya manusia yang mati, bangkit, dan tidak mati lagi, dia hidup selamanya. Lazarus mati kan, dia bangkit, tapi Lazarus sudah hidup sampai hari ini. Lazarus mati juga. Yesus mati, bangkit, dan hidup selama-lamanya bagi kita juga. What is the implication buat kita? Di Roma 6 dikatakan, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematian, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Christ's resurrections not only signifies the completions of redemptions, but also inaugurates a divine hope for the restorations of life. Now and forever, we are found in Him alone. Artinya, kebangkitan Kristus bukan hanya membayar semua dosa-dosa kita dan menebus kita. Kebangkitan Kristus juga mengatakan bahwa pemulihan atas kehidupan kita di dalam hubungan dengan Tuhan is real. Karena dia udah mati, dia bangkit. Now we can live our life in the restorations, di dalam hubungan dengan Bapa kita, dengan Tuhan kita. So how do we apply this in our life, di dalam kehidupan kita?
Ada banyak hal di dalam kehidupan kita tanpa kita sadari kita menaruh cara hidup kita, the way we live our life, we live on our own strength. Kita hidup dengan kekuatan kita, dengan cara hidup. Mungkin oh ya aku percaya Yesus mati buat aku. Tapi how do I go to battle with demand kerjaan kantor? Kayaknya tugasku kerjaan gak habis-habis. Di dalam banyak hal kita bisa terjebak di dalam okay, this is my faith, what I believe in Jesus, and this is my life in the workplace. There's nothing about Jesus. Tapi sebenarnya waktu kita menghadapi all tantangan dalam kehidupan kita, waktu kita bilang God, I just cannot do it, kita lupa bahwa kebangkitan Kristus juga bagi kita. Kami kemarin ada bagi discipleship class, ada teman-teman di situ. Ada istri saya juga waktu itu. Saya waktu buru-buru naik tol, nyetir gitu kan. Pas exit tol ada mobil kenceng banget. Udah mau pintu masuk bayar tolnya gitu ya. Disalip mepet banget, saya ngerem gitu. Dia ngeremnya juga sampai ini sedan gitu. Sampai hidungnya itu udah di palang tolnya gitu kan. Jujur saudara, saya pencet klaksonnya nggak tintin enggak saudara, nggak tintin enggak gitu, ting gitu ya, nggak berhenti gitu ya. Terus saya bilang sudah gitu kan, gitu lah, ada emosi banget gitu kan. Wah kalau dia turun gitu kan, turun saudara, turun tapi ternyata, karena kan nggak kelewat banyak, nggak nyampe. Dia turun dia tap, saya malah, aduh Tuhan, emosi banget gitu, udah buru-buru gitu, emosi banget. Tap, dia nggak ini dia tap terus masuk mobil terus jalan gitu, ininya kebuka gitu. Kayaknya emosi banget gitu kan. Untung dia turun nggak ngetok aja saya gitu. Mungkin saya bisa berantem, mungkin saya nggak tahu gitu ya. Terus waktu itu saya kira emosi, saya yang maju gitu kan. Saya keluarin kartu tolnya gitu kan. Tap. Saya nungguin palang itu turun, saudara. Nggak turun gitu kan. Saya ingat kok nggak ada transaksi gitu kan. Tetap, jadi udah saya masuk, saya jalan lewat gitu kan. Saya jadi nggak bayar tol dong. Well, di waktu itu saudara, kalau saudara tanya saya emosi nggak, saya emosi. Tapi di waktu itu, aku harus bilang, sudah, even in your worst situation, I can work for you. You got to learn to trust me. Di dalam kehidupan kita, I don't know, saya nggak tahu apa tantangan yang Anda hadapi. Mungkin kita di titik dimana Tuhan aku nggak sanggup lagi, Dia sanggup. Waktu kita harus deal dengan orang-orang yang kayaknya ini susah banget. Mungkin itu waktu-waktu dimana kita bisa berkata, Tuhan, biar kematian Kristus adalah juga kematian bagiku, supaya aku juga ngalamin kebangkitan Kristus. Mungkin kita pernah get offended so hard, so deep. Saya bilang sama saya just cannot understand. Someone get offended and then just walk away. Tapi kalau kawan saya, selama hidup yang aku hidupi bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. When we get offended, sometimes it's so tough, so hard. Ada waktu-waktu di dalam kerjaan di mana kita it's so tough, so hard. I just want to remind you, the life that you live is not in you, it's not you anymore, it's Christ. Itu nggak membuat tantangan kita jadi lebih gampang, tapi membuat kita semakin serupa Kristus. Karena waktu kita digituin, kita serupa dengan Kristus di dalam kematian atas daging, dan kita semakin serupa dengan Kristus di dalam kehidupan, di dalam rohnya. Ada waktu-waktu dalam kehidupan kita, I just want to encourage kita,
Beberapa dari kita load kerja sampai begitu besar, begitu berat. We can pray and ask God, God help me. God, I need your power. Dan Yesus bilang, because of my resurrection, this is all real for you. Amen.